Akibatnya akan sangat serius. Jika dalam waktu dekat saya tidak datang ke Kremlin dan tidak tampil di siaran langsung bersama Anda, tentara akan mengarahkan senjatanya ke Kremlin. Akan terjadi pertumpahan darah yang sangat serius dan ini sama sekali bukan lelucon. Dan jangan mendorong kami ke arah seolah-olah Boris Vyacheslavovic yang mengatur proses ini untuk menyeret kami ke dalam perang. Benar, saya dan Presiden Rusia sudah ribuan kali membahas topik ini. Bagaimana mungkin kami harus berperang melawan orang Ukraina? Di tengah serangan besar-besaran Ukraina yang terus berlanjut ke wilayah Rusia, di jajaran Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah muncul pemberontakan yang sesungguhnya. Tentara Rusia dikabarkan siap membalikan meriam mereka dan menyerbu Moskow seperti yang pernah dicoba dilakukan oleh Yevgeny Prigozhin pada masanya. Sebuah video pernyataan dari salah satu personel Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah beredar di internet, di mana ia menyatakan bahwa dirinya hanya menyampaikan pesan dari pimpinan tertinggi Kementerian Pertahanan dan tentara Rusia. Dan jika dia tidak diberi kesempatan audiensi dengan Vladimir Putin, Svoshnik ini bersama rekan-rekannya akan bergerak menuju Moskow. Ketidakpuasan di antara warga Rusia memang benar-benar meningkat. Khususnya krisis bahan bakar di Rusia terus meluas dan baik pembatasan resmi maupun tidak resmi terhadap penjualan bahan bakar sudah tercatat setidaknya di 83 wilayah Federasi Rusia serta di wilayah Ukraina yang diduduki. Sementara itu, Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Dinas Keamanan Ukraina memulai operasi pengaruh selama 40 hari terhadap Rusia untuk memaksa mengakhiri perang. Intinya adalah bahwa SBU memulai 40 hari serangan besar-besaran terhadap Rusia. Sementara itu, pada KTT tahunan NATO yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Juli di Ankara, negara-negara Aliansi Atlantik Utara bersiap untuk menyetujui pemberian bantuan militer sebesar 70 miliar euro kepada Ukraina. Dengan mempertimbangkan dana tersebut, total pengeluaran untuk pertahanan Ukraina baik dari dalam negeri maupun luar negeri kira-kira setara dengan anggaran militer Rusia tahun ini. Sementara itu, di Belarus di bawah pengaruh Rusia, infrastruktur militer sedang dibangun di dekat perbatasan dengan Ukraina. Zelensky menyatakan bahwa Minsk sudah menerima sinyal bahwa hal ini harus dihentikan. Namun demikian, Belarus mencoba memprovokasi warga Ukraina untuk masuk ke hutan di perbatasan yang telah dipasangi ranjau. Komite Perbatasan Belarus menyatakan bahwa mereka siap memberikan izin masuk yang dipermudah bagi warga Ukraina ke hutan Belarus dengan alasan untuk memetik jamur dan beri. Namun, hal ini bisa saja menjadi tameng hidup untuk provokasi militer. Namun tiba-tiba, diktator Belarus Alexander Lukashenko secara terbuka menuntut Kremlin agar tidak menyeret Belarus ke dalam perang. Dan untuk pertama kalinya, secara terbuka mengakui bahwa Putin memang memaksanya untuk melakukan hal itu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas berita terbaru. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jadi, mari kita mulai dengan berita paling hangat. Sebuah video dari salah satu tentara peserta operasi militer khusus Rusia menjadi viral di internet, di mana dia langsung berbicara kepada Vladimir Putin dan menyatakan bahwa para penjajah Rusia sedang mempersiapkan pemberontakan militer yang sesungguhnya. Hanya dalam 4 jam pertama setelah dipublikasikan, video ini telah mendapatkan lebih dari 3,5 juta penayangan dan lebih dari 125.000 like di Instagram. Dalam rekaman tersebut, penjajah Rusia yang penuh dengan medali mengklaim bahwa pada tanggal 24 dan 25 Juni, dia didatangi oleh pejabat termasuk pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia dan lembaga penegak hukum lainnya. Menurutnya, mereka memberinya sebuah pesan untuk Presiden Rusia, kutipannya, bahwa jika dia tidak memberikan audiensi secara langsung, saya akan menceritakan seluruh kebenaran tentang apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Namun, penjajah Rusia ini tidak menjelaskan mengapa pejabat Kementerian Pertahanan Federasi Rusia memilih dirinya untuk menjalankan misi tersebut. 25 Juni 2026. Hari ini, perwakilan dari Sluk Naroda datang berkunjung. Kemarin saya bertemu dengan orang-orang perwakilan pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan dan Lembaga Keamanan. Dan mereka menyampaikan pesan kepada Vladimir Vladimirovich Putin bahwa jika dia tidak memberikan audiensi dalam
Siaran langsung, saya akan menceritakan seluruh kebenaran tentang apa yang sedang terjadi di negara kita sekarang. Saat ini, puluhan, ratusan, ribuan tentara kita mendekam di sel hukuman, dihukum oleh komandan mereka sendiri. Mereka duduk, membusuk, mengalami penyiksaan dan kekerasan dari apa yang disebut Gestapo. Karena mereka menolak menjalankan perintah bodoh dan bunuh diri. Karena mereka menolak menyerahkan kebebasan mereka. Ini adalah sumber daya keuangan. Dan pada akhirnya, mereka dihapuskan. Dibuat seolah-olah hilang tanpa jejak. Vladimir Vladimirovich, mohon perhatikan hal ini. Undang saya ke tempat anda. Konsekuensinya akan sangat serius. Jika dalam waktu dekat, saya tidak datang ke Kremlin dan tampil di siaran langsung, tentara di dekat anda akan mengarahkan senjatanya ke Kremlin. Saya hanya menyampaikan pesan. Itu saja dari saya. Akhirnya diketahui bahwa orang dalam video ini adalah Alexander Lunin, seorang tentara dari wilayah Voronezh, Federasi Rusia, yang ikut serta dalam invasi ke Ukraina dan menjalankan blog di Instagram serta platform lainnya. Dalam video lain, penjajah yang sama, Lunin, menyatakan bahwa ini bukan gertakan, jangan salah paham. Dan jika sesuatu terjadi pada dirinya atau keluarganya, kutipannya, itu akan menjadi sinyal untuk memulai aksi. Siapa yang katanya datang menemuinya dan menyampaikan pesan untuk Putin, sang blogger tentu saja tidak menceritakan. Tetapi dia mengatakan bahwa dia siap menceritakan hal itu hanya kepada Presiden Putin dan hanya secara langsung di siaran langsung. Namun, tentang apa yang ingin dia bicarakan dengan Putin, siapa dirinya, dan siapa yang katanya berbicara dengannya dari Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, dia tidak menceritakannya. Teman-teman, akan terjadi pertarungan yang sangat serius. Dan ini sama sekali bukan lelucon. Jika Vladimir Vladimirovich sekarang menunjukkan kebijaksanaan, menanggapi pesan dari militer, aparat keamanan, dan orang-orang yang kemarin datang menemuiku, maka hal ini bisa dihindari. Jika tidak, saya pikir akan terjadi kekacauan di negara ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena musuh dari luar tidak pernah tidur, dia melihat semua ini. Dan tentu saja, dia akan memanfaatkan semua ini untuk tujuannya sendiri. Jika teman-teman yang sekarang berada di garis depan meninggalkan posisi mereka, negara kita akan runtuh. Kalian harus memahami hal yang paling penting. Kita sudah tidak punya tempat untuk mundur lagi. Saya telah mempertaruhkan seluruh hidup saya. Saya bukan pemimpin perlawanan. Saya adalah orang yang didengar oleh Vladimir Vladimirovich. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa semua ini terlihat seperti upaya penjajah Rusia yang sudah kehilangan akal untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri, tidak lebih dari itu. Karena pidatonya itu keluar tepat pada peringatan pemberontakan PMC Wagner pada tahun 2023. Saya ingatkan, pada tanggal 23 dan 24 Juni 2023, para militan Yevgeny Prigozhin melakukan aksi bersenjata menuju Moskow. Aksi itu dimulai dengan pernyataan pemilik perusahaan militer tersebut, Yevgeny Prigozhin, yang ditujukan terhadap Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, yang kemudian dianggap oleh otoritas Rusia sebagai upaya pemberontakan. Dan Yevgeny Prigozhin juga memimpin para militan menuju Moskow agar bisa berbicara langsung dengan Vladimir Putin, karena di Kementerian Pertahanan dia merasa tidak didengarkan. Jadi secara umum, sekarang semuanya terlihat seperti ada lagi seorang peserta operasi militer khusus yang kehilangan akal sehat dan memutuskan untuk menarik perhatian dengan cara seperti ini. Menurut saya, tidak lebih dari itu. Namun, ketidakpuasan rakyat Rusia memang semakin meningkat, itu harus diakui. Krisis bahan bakar di Rusia terus meluas. 26 Juni, pembatasan resmi penjualan bahan bakar di seluruh wilayah telah diberlakukan di 32 subjek Federasi Rusia dan di wilayah Ukraina yang diduduki.
Jika memperhitungkan pembatasan lokal, yaitu di kota, distrik, atau pemukiman tertentu, maka pembatasan resmi sudah berlaku di 43 wilayah dan wilayah pendudukan. Secara keseluruhan, baik pembatasan resmi maupun tidak resmi atas penjualan bahan bakar telah tercatat setidaknya di 83 wilayah dan wilayah pendudukan Ukraina. Pada dasarnya hampir tidak ada lagi wilayah di Rusia yang tidak terdampak krisis bahan bakar. Pembatasan yang paling umum adalah larangan penjualan bahan bakar dalam jerigen, serta batas maksimal 20 liter bensin atau 80 liter solar untuk satu kendaraan. Selain itu, di sejumlah wilayah, untuk kendaraan angkutan barang diberlakukan batas maksimal 200 liter solar di sepanjang jalan raya. Dan beberapa daerah memberikan prioritas pasokan untuk layanan pemerintah, perusahaan pertanian, dan infrastruktur kritis. Situasi bahan bakar paling buruk terjadi di wilayah Ukraina yang diduduki. Di Crimea dan Sevastopol diberlakukan larangan penuh penjualan bahan bakar kepada masyarakat umum. Di wilayah Donetsk yang diduduki, bensin tidak tersedia di banyak SPBU. Di tempat yang masih ada, hanya diperbolehkan membeli maksimal 20 liter per orang. Penjualan bahan bakar dalam jerigen dilarang. Solar hanya diberikan dengan kupon untuk layanan khusus. Di wilayah Luhansk yang diduduki, bensin juga hanya diperbolehkan maksimal 20 liter per orang. Di bagian wilayah Zaporizhia yang diduduki, berlaku batas maksimal 50 liter bahan bakar untuk sekali pengisian. Di wilayah Kherson yang diduduki, bahan bakar hanya diberikan dengan kupon. Bahan bakar tersebut terus-menerus langka, dan gangguan pasokan menyebabkan transportasi umum berhenti beroperasi. Dan tahukah Anda apa yang paling lucu dari seluruh situasi ini? Hampir tidak ada satupun pemimpin daerah di Rusia yang menyebut serangan Ukraina terhadap kilang minyak dan depo minyak sebagai penyebab krisis ini. Sebaliknya, para gubernur dan pemerintah daerah di Rusia menjelaskan situasi ini, kutipannya, dengan penyesuaian logistik, perubahan rute pengiriman, tingginya permintaan musiman, atau bahkan menyalahkan jaringan SPBU itu sendiri. Mereka bilang justru SPBU itu sendiri yang salah, mereka yang harus disalahkan. Dan yang paradoks, sebagian besar orang Rusia benar-benar percaya omong kosong ini. Mereka melihat serangan ke kilang minyak, tapi mereka bilang, itu cuma logistik yang terganggu. Itu cuma musimnya saja, musim panas, jadi semua orang membeli bensin, makanya terjadi kelangkaan. Bukan, jangan salah paham. Ini bukan karena drone Ukraina membakar habis pabrik pengolahan minyak. Dan ini ada statistik yang menarik untuk Anda. Media Rusia Kommersan berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia menghitung bahwa sejak awal tahun 2026, Angkatan Bersenjata Ukraina telah meluncurkan hampir 40.000 drone ke wilayah Rusia dan Crimea yang dianeksasi. Menurut laporan harian Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, dari Januari hingga Juni, lebih dari 39.000 drone Ukraina telah dicegat dan dihancurkan oleh pasukan pertahanan udara. Rata-rata jumlahnya sekitar 6.000 per bulan. Dan untuk bulan Juni yang belum genap saja, angka ini sudah mencapai hampir 10.000 drone. Dan dalam beberapa bulan terakhir, pasukan Ukraina memusatkan serangan mereka pada infrastruktur minyak, yang menyebabkan konsekuensi serius bagi pasar bahan bakar Rusia. Dan seperti yang ditulis oleh Reuters dengan mengutip sumber di industri, penutupan sejumlah kilang minyak besar termasuk kilang Moskow dan Taneko pada bulan Juni menyebabkan produksi bensin mobil turun 25% dibandingkan dengan Juni tahun lalu. Saat ini, total produksi bensin di Rusia hanya mencapai 85.000 ton per hari, sementara konsumsi di musim panas setidaknya 110.000 ton. Jadi, produksi tidak menutupi 20% dari permintaan. Tapi sepertinya semua ini baru permulaan. Dinas Keamanan Ukraina mulai melakukan operasi pengaruh harian terhadap Rusia untuk memaksa mengakhiri perang. Hal ini disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Kepala negara menjelaskan hasil laporan Kepala Dinas Keamanan Ukraina Yevhen Khmara tentang rencana sanksi jarak jauh, sanksi jarak menengah, dan hasil pusat operasi khusus Alpha di garis depan. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Presiden Ukraina. Saya telah menyetujui kepada Dinas Keamanan Ukraina (SPU) operasi pengaruh selama 40 hari terhadap negara agresor demi memaksa mereka mengakhiri perang.
Selama beberapa bulan berturut-turut, SBU menunjukkan kinerja tertinggi dalam melindungi posisi Ukraina di garis depan berkat penggunaan berbagai jenis drone. Pusat Operasi Khusus Alfa menjadi pemimpin dalam hal jumlah kerugian personel dan peralatan militer pasukan pendudukan. Namun dalam situasi seperti ini, Kremlin mencoba membuka front baru dari wilayah Belarusia. Zelensky hari ini mengatakan bahwa di Belarusia sedang dibangun infrastruktur militer di dekat perbatasan dengan Ukraina. Selanjutnya kutipan dari Zelensky. Pejabat sementara Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, Oleg Lugovsky, melaporkan tentang pelaksanaan langkah-langkah di Belarusia di bawah pengaruh Rusia yang jelas untuk mempersiapkan kemungkinan perluasan agresi terhadap Ukraina. Sepanjang perbatasan Ukraina di Belarusia, pembangunan infrastruktur jalan serta basis penyimpanan amunisi dan bahan bakar pelumas sedang diselesaikan. Semua itu tidak memiliki makna lain selain tujuan militer. Yang dimaksud adalah jalur perbatasan berikut: Kobrin-Kovel, Ivanovo-Manevici, Luninets-Sarny, Rechitsa-Korosten, Gomel-Chernihiv. Kami tahu bahwa dalam dokumen Rusia, hal ini dijelaskan tepat dalam konteks tugas yang disebut sebagai operasi militer khusus. Nah, dan Zelensky juga menyoroti bahwa Belarus sudah menerima sinyal dari Ukraina mengenai aktivitas semacam itu dan semua bentuk kolaborasi mereka dengan Rusia dengan tujuan memperpanjang atau memperluas perang. Satu kutipan lagi. Belarus tahu langkah apa yang perlu diambil dari pihak mereka demi perdamaian. Pengembangan infrastruktur perbatasan untuk agresi dari pihak Belarus harus dihentikan. Langkah-langkah yang ditujukan untuk deeskalasi dan penghancuran serta perdamaian harus dilakukan oleh pihak Belarus sendiri. Dan dalam situasi seperti ini, Komite Perbatasan Belarus, diikuti oleh diktator Belarus Alexander Lukashenko, secara tak terduga menyatakan bahwa mereka siap memberikan kemudahan bagi warga Ukraina untuk masuk ke hutan Belarus guna memetik jamur dan buah-buahan. Namun, Dinas Penjaga Perbatasan Ukraina mengatakan bahwa memang praktik mengizinkan warga Ukraina melewati perbatasan untuk memetik buah dan jamur liar sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, itu terjadi sebelum invasi besar-besaran Rusia, di mana pasukan mereka memasuki Ukraina termasuk dari wilayah Belarus. Sejak tahun 2022, baik pos pemeriksaan tetap dengan Republik Belarus maupun pos pemeriksaan yang disederhanakan sama sekali tidak beroperasi. Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa di sepanjang perbatasan dengan Belarus telah diperkuat dengan rintangan ranjau dan bahan peledak. Dan secara umum, untuk masuk, tinggal, menetap, atau melakukan pekerjaan di zona perbatasan diperlukan izin khusus. Oleh karena itu, ajakan Belarus kepada warga Ukraina untuk pergi ke hutan di perbatasan yang sebenarnya sudah dipasangi ranjau terdengar seperti upaya untuk melakukan provokasi. Diktator Belarusia Alexander Lukashenko bertindak sangat tidak benar dalam situasi ini. Mengejutkan, Minsk tidak berniat untuk bergabung dalam aksi militer melawan Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Alexander Lukashenko saat bertemu dengan Duta Besar Rusia Boris Gryzlov dan Gubernur Wilayah Moskow Andrei Vorobyov. Untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui bahwa Kremlin melalui Gryzlov memang berusaha membujuk Belarus untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perang melawan Ukraina. Dan inilah video percakapan yang dipublikasikan oleh saluran Telegram Pool Pertama. Jadi ini adalah saluran resmi administrasi Lukashenko. Dan jelas bahwa mereka sengaja mempublikasikan video ini untuk menunjukkan secara terbuka bahwa Lukashenko, maaf atas kata-katanya, seolah-olah menolak Gryzlov itu. Dan dia bilang, jangan coba-coba membujuk kami untuk ikut perang melawan Ukraina. Dan yang menarik, kantor berita Belarusia Belta yang merupakan kantor berita pemerintah bahkan secara khusus menegaskan bahwa kata-kata Lukashenko itu memang ditujukan kepada Duta Besar Rusia Gryzlov. Sedangkan para propagandis Rusia dalam laporan mereka justru mengabaikan kalimat ini. Lukashenko menambahkan bahwa ia telah berulang kali membahas masalah ini dengan Vladimir Putin dan selalu mengatakan hal yang sama kepadanya. Orang-orang Belarusia tidak ingin berperang dengan orang Ukraina. Kita tidak perlu terlibat dalam perang dan jangan mendorong kami ke arah itu. Bahwa Boris Vyacheslavovic sedang mengatur proses untuk menyeret kami ke dalam perang. Dengar, saya dan Presiden Rusia sudah ribuan kali membahas topik ini.
Bagaimana mungkin kami berperang melawan orang Ukraina di sini jika di pihak sana sebagian besar adalah pasukan teritorial? Apa kami akan menembak para operator mesin pertanian, pemerah susu, dan pekerja muda itu yang tidak ingin berperang dengan orang Belarusia? Kami juga tidak ingin berperang dengan orang Ukraina. Jadi, posisi kami, Andre, supaya kamu mengerti, adalah cinta damai. Tapi dalam situasi apapun, kami akan tetap bersama Rusia. Kami sangat menghargai hal ini, Alexander Grigorievich. Tidak bisa lain. Mari kita bicara secara substansi. Kami tidak butuh perang. Kami sudah cukup dengan tanah kami, ekonomi kami cukup, dan masalah kami juga sudah cukup. Jadi tidak perlu ada konfrontasi. Tidak perlu membuat keributan di sini. Saya mengatakan ini agar Anda memahami posisi saya. Saya tidak menyembunyikannya. Perdamaian dan hanya perdamaian. Dan di sini saya ingatkan bahwa sebelumnya Wall Street Journal dengan mengutip mantan dan pejabat Rusia serta Eropa saat ini juga menulis tentang tekanan Moskwa terhadap Minsk. Menurut media tersebut, sejak awal tahun Rusia berupaya menggunakan wilayah Belarusia untuk melakukan serangan ke Ukraina dan operasi hibrida terhadap negara-negara NATO dengan mengancam akan menghentikan dukungan finansial. Menurut sumber, negosiasi tersebut dipimpin oleh Grisloff itu sendiri. Dan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Mei bahkan menelpon Lukashenko dan berbicara dengannya selama 1,5 jam, serta memperingatkannya agar tidak ikut berperang. Pada 19 Juni, Volodymyr Zelensky memberi Lukashenko waktu 1 minggu untuk membongkar pemancar ulang Rusia yang mengoreksi serangan ke kota-kota Ukraina dengan mengancam akan melakukannya sendiri jika permintaan itu tidak dipenuhi. Dan pada 24 Juni, Zelensky melaporkan bahwa sejak 22 Juni, pemancar ulang tersebut telah berhenti beroperasi. Artinya, pada hari ketiga, Lukashenko akhirnya mematikan semuanya. Sepertinya Lukashenko memang bersikap seperti itu sekarang, karena dia paham kemana semua ini akan berujung. Dia bukan tanpa alasan mengatakan secara terbuka di hadapan Grisloff bahwa mereka tidak perlu mendorong kami untuk terlibat perang melawan Ukraina secara terang-terangan. Masalahnya, pada KTT tahunan NATO yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Juli di Ankara, negara-negara Aliansi Atlantik Utara bersiap untuk menyetujui pemberian bantuan militer sebesar 70 miliar euro kepada Ukraina. Dengan mempertimbangkan dana ini, total pengeluaran untuk pertahanan Ukraina, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kira-kira setara dengan pengeluaran Rusia. Setidaknya dengan jumlah yang Moskwa anggarkan dalam anggaran militer untuk tahun ini. Di NATO dijelaskan bahwa, sesuai aturan, dalam rancangan deklarasi, negara-negara NATO berkomitmen memberikan dukungan militer kepada Ukraina sebesar 70 miliar euro. Amerika Serikat, omong-omong, tidak akan ikut serta dalam program ini. 3 hari yang lalu, Volodymyr Zelensky menandatangani undang-undang yang menetapkan bahwa pengeluaran anggaran untuk tujuan militer, termasuk pinjaman dari Uni Eropa, akan mencapai rekor hampir 4,5 triliun hryvnia. Itu hampir 100 miliar dolar. Pada akhirnya, total anggaran militer Ukraina untuk tahun ini mencapai 178 miliar dolar. Dan sekarang, sebagai perbandingan dan untuk pemahaman, dalam anggaran Rusia untuk pertahanan dialokasikan 12,93 triliun rubel. Itu sekitar 170 miliar dolar menurut kurs saat ini. Sekali lagi, Ukraina memiliki 178 miliar, sedangkan Rusia memiliki 170 miliar. Artinya, dalam indikator-indikator ini, Ukraina dan Rusia sudah setara. Apakah Anda bisa membayangkan hal ini sebelum perang besar-besaran di mana Vladimir Putin berencana untuk mendemiliterisasi Ukraina? Saya rasa di sini memang ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Dan pada dasarnya, saya tidak akan terlalu terkejut jika para penjajah Rusia benar-benar mulai memberontak. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana juga, omong-omong, ada tautan ke saluran Telegram saya, Pici News. Silakan juga berlangganan di sana. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.